Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Keluarga Islam F yang beranggotakan saya sendiri, Irna Hariratul Jannah, dengan rekan saya yang bernama Adinda Paramawidina. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menjawab 2 soal kasus dari bentuk tugas akhir semester 3. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, untuk kasus yang pertama, seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah, seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta rupiah. Gambar dan selesaikanlah perhitungannya secara bilateral dan juga matrilineal. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal kewarisan Islam yaitu menggambarkan bagan dari pewaris dan setiap ahli waris agar kita mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris. Di sini lambang lingkaran itu menunjukkan bahwa status ahli waris yaitu laki-laki dan untuk segitiga yaitu perempuan. Maka di sini diumpamakan atau sebagai pewaris. A di sini saya umpamakan sebagai ayah dari pewaris dan B di sini saya umpamakan sebagai ibu dari pewaris. Selanjutnya, C di sini saya umpamakan sebagai anak laki-laki dari pewaris dan D, E, dan F saya umpamakan sebagai 3 orang anak perempuan dari pewaris. Selanjutnya, 2 garis lurus ke samping merupakan hubungan suami istri dan garis lurus ke bawah merupakan hubungan orang tua dengan anak. Dan yang selanjutnya adalah hubungan garis lurus ke samping yang ada di bawah pewaris, yaitu hubungan orang tua dengan anak, yaitu anak-anak dari pewaris. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menggambarkan bagan dari pewaris dan setiap ahli waris adalah menuliskan apa yang diketahui dalam soal. Yaitu di dalam soal diketahui bahwa harta peninggalan berupa 600 juta rupiah. Setelah itu, kita akan menentukan bagian dari masing-masing ahli waris. Yang pertama, A atau ayah dari pewaris mendapatkan bagian 1/6 status hukum Zulfaraid, dasar hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11D. B sama dengan ibu dari pewaris mendapatkan bagian 1/6 status hukum Zulfaraid, dasar hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11D. C yang merupakan anak laki-laki dari pewaris mendapatkan bagian 2/3 status hukum Zulfaraid, dasar hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11a. Yang terakhir, D plus E plus F atau 3 orang anak perempuan pewaris mendapatkan bagian 2/3 status hukum Zulkarobah, dasar hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11b. Oh iya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan Zulfaraid dan Zulkarobat. Zulfaraid adalah bagian untuk ahli waris yang bagiannya ditentukan dalam keadaan tertentu. Dan untuk Zulkarobat yaitu ketentuan bagi ahli waris yang mana bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu.
Langkah selanjutnya untuk menyelesaikan soal kewarisan Islam tersebut, kita akan menentukan apakah soal kewarisan ini merupakan sisa atau rod atau tekor untuk menentukan bagian-bagian dari setiap ahli waris. Caranya dengan menambahkan setiap bagian-bagian dari ahli waris, yaitu di sini tertulis A1/6 ditambah B1/6 ditambah C2/3 ditambah D plus E plus F dalam kurung 2/3 sama dengan 1 plus 1 plus 4 plus 4/6 sama dengan 10/6. Yang mana di sini terlihat jelas bahwa hasil perhitungan dari setiap bagian ahli waris yaitu tekor atau yang disebut pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka dari itu, kita akan menyelesaikan soal warisan kasus nomor 1 ini dengan cara diawalkan. Apa sih diawalkan? Diawalkan itu adalah sistem perhitungan menentukan bagian ahli waris dengan menyamakan semua penyebut bagian dari ahli waris. Sekarang kita masuk perhitungan diawalkan. A sama dengan 1/6 diawalkan menjadi 1/10, di mana 1/10 itu didapatkan dari perhitungan ahli waris tadi yang hasilnya tekor. B sama dengan 1/6 yang diawalkan menjadi 1/10, C sama dengan 2/3 yang diawalkan menjadi 4/10, D plus E plus F 2/3 yang diawalkan menjadi 4/10. 4/10 di sini yaitu merupakan semua bagian dari D plus E plus F atau menjadi bagian 3 orang anak perempuan dari pewaris. Maka dari itu kita harus membaginya 3 bagian itu secara rata. Karena bagian dari 3 orang anak perempuan dari pewaris mendapatkan 2/3 bagian, lalu kita bagi 3 menjadi 1/3 dikali bagian yang sudah diawalkan menjadi 4/10. Jadi 3 orang anak perempuan tersebut mendapatkan 4/30 bagian yang diawalkan. Selanjutnya, untuk menentukan apakah bagian-bagian yang sudah diawalkan itu benar, kita akan menguji si perhitungan aul ini. Perhitungan aul ini kita uji dengan menambahkan semua bagian yang sudah diawalkan. Apabila hasil dari perhitungan aul itu sama dengan 1 atau habis, maka perhitungan itu benar. Lalu kita bisa mengambil langkah selanjutnya untuk menyelesaikan perhitungan kewarisan ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung perhitungan uji aul dari slide sebelumnya, yaitu 1/10 ditambah 1/10 ditambah 4/10 ditambah 4/30 ditambah 4/30 ditambah 4/30 sama dengan 3 plus 3 plus 12 plus 4 plus 4 plus 4/30 sama dengan 30/30 sama dengan 1 atau habis. Langkah selanjutnya itu kita menentukan apakah kewarisan kasus nomor 1 ini diselesaikan dengan perhitungan bilateral atau patrilineal. Oke, karena untuk mengerjakan kasus nomor 1 ini kita menggunakan ketentuan Zulkarobat untuk 3 orang anak perempuan pewaris, maka kita harus memakai perhitungan bilateral Hazairin sama dengan patrilineal Syafi'i. Dan alasan kedua, mengapa kita
harus memakai perhitungan bilateral sama dengan patrilineal adalah karena perhitungan kasus nomor 1 ini kita selesaikan dengan cara menghitung diawalkan. Maka sekarang kita akan menentukan setiap bagian warisan ahli waris. A yaitu ayah dari waris mendapatkan 1/10 bagian yang sudah diawalkan dikali 600 juta harta peninggalan sama dengan 60 juta. B sama dengan 1/10 dikali 600 juta sama dengan 60 juta. C sama dengan 4/10 dikali 600 juta sama dengan 240 juta. D plus E plus F sama dengan 4/10 dikali 600 juta sama dengan 240 juta. Jika kita menambahkan setiap bagian warisan dari ahli waris, yaitu 60 juta ditambah 60 juta ditambah 240 juta ditambah 240 juta, hasilnya yaitu 600 juta atau sama dengan full balance dengan harta peninggalan yang ada di soal. Maka dapat kita simpulkan untuk kasus nomor 1 ini, A. Ayah dari pewaris mendapatkan harta warisan 60 juta, B. Ibu dari pewaris mendapatkan harta warisan sebesar 60 juta, C. Anak laki-laki dari pewaris mendapatkan harta warisan 240 juta, dan terakhir untuk 3 orang anak perempuan dari pewaris mendapatkan harta warisan 240 juta. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam kasus kedua, yaitu kasus nomor 7. Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, 2 orang saudara laki-laki, dan 1 orang saudara perempuan. Dia juga mempunyai seorang anak angkat laki-laki, harta peninggalan sebesar 600 juta rupiah, yang mana dia berwasiat agar anak angkatnya diberikan 200 juta rupiah. Gambar dan selesaikanlah perhitungannya menurut bilateral dan juga patrilineal. Nah, di slide ini merupakan bagian atas gambaran soal kasus yang baru saya bacakan. Jadi, sebelum kita mulai menghitung harta dan juga bagian masing-masing dari ahli waris, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat bagiannya terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bahwa lambang lingkaran melambangkan laki-laki, segitiga melambangkan perempuan. P di sini itu adalah pewaris atau orang yang meninggalkan harta dan ahli waris. A di sini saya umpamakan sebagai anak angkat. B sebagai suami dari pewaris yang mana dia berstatus duda. C dan D sebagai saudara laki-laki pewaris dan E sebagai saudara perempuan dari pewaris. Terus yang garis-garis itu maksudnya apa sih? Nah, garis lurus ke bawah atau ke atas itu melambangkan hubungan anak dengan orang tua. 2 garis lurus ke samping melambangkan hubungan perkawinan atau suami istri. Garis miring dari atas ke bawah melambangkan hubungan saudara dengan si pewaris, atau juga bisa diidentifikasi sebagai anak dari ayah dan juga ibu pewaris. Serta garis putus-putus di sini melambangkan hubungan anak angkat. Selanjutnya, kita akan identifikasikan bagian masing-masing dari setiap bagian ahli waris. Selanjutnya, setelah kita buat gambar atau buat pagar, kita akan masuk ke tahap cara penghitungan. Langkah pertamanya adalah menentukan setiap bagian ahli waris. Oke, kita balik lagi ke kasus 7 yang tadi. D di sini ditetapkan sebagai duda atau lebih tepatnya sebagai suami dari si pewaris, yang mana bagiannya itu dia mendapatkan 1/2. Status hukumnya Zulfaroid. Yang dimaksud dengan Zulfaroid itu sendiri adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Dasar hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 12a. Dan untuk selanjutnya bagian C, D, dan juga E sebagai saudara dari si pewaris, yang mana bagiannya adalah sisa. Status hukumnya
Zulqarnain. Terus bedanya Zulqarnain sama Zulfaraid itu apa sih? Nah, kalau misalnya Zulqarnain itu sendiri adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan jumlah yang tidak tertentu jumlahnya. Dasar hukumnya surat An-Nisa ayat 176-e. Terus si A dikemanain tuh? Nah, si A itu sebagai anak angkat kan? Kalau misalnya kita pikir apakah anak angkat itu termasuk ahli waris? Jawabannya tentu tidak. Karena apa? Karena syarat untuk menjadi ahli waris itu karena ada hubungannya darah dan juga karena adanya hubungan perkawinan. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris, maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris. Jadi jelas bahwa anak angkat itu bukan termasuk ahli waris. Terus ada lagi nih yang nanya, terus gimana dong cara penghitungannya? Dan untuk penghitungannya si anak angkat itu sendiri akan kita bahas di langkah selanjutnya saat masuk ke dalam perhitungan harta warisan. Oke, next ya guys, kita lanjut ke slide selanjutnya. Langkah kedua, menghitung harta warisan. Untuk menghitung harta warisan sendiri, kita berpatokan dengan soal kasus. Di dalam kasus yang diberikan, si pewaris meninggalkan harta peninggalan atau yang biasa disingkat sebagai HP sebesar 600 juta dan wasiat sebesar 200 juta yang akan diberikan kepada si anak angkat. Nah, disinilah kita mencoba untuk membagi 1/3 dari harta peninggalan yang mana hasilnya nanti akan menjadi milik anak angkat. Jadi, 1/3 dikali harta peninggalan sebesar 600 juta. Hasilnya ialah 200 juta. Dan 200 juta ini hasilnya balance dengan jumlah wasiat si pewaris. Sehingga 200 juta ini menjadi bagian harta untuk anak angkat si pewaris. Selanjutnya, setelah kita menentukan bagian dari anak angkat, kita akan menghitung jumlah harta warisan yang nantinya akan menjadi nominal yang akan dikalikan pada bagian setiap ahli waris. Harta warisan, apa sih itu harta warisan? Gampangnya seperti ini, harta warisan itu merupakan harta bersih yang mana sudah dikurangi oleh hutang-hutang dan atau wasiat. Namun di kasus ini si pewaris tidak meninggalkan hutang, hanya meninggalkan wasiat. Dengan begitu cara penghitungannya adalah harta peninggalan dikurang wasiat. 600 juta dikurang 200 juta. Hasilnya adalah 400 juta. Dan 400 juta inilah yang dinamakan sebagai harta warisan. Oke, kita next ya guys. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung bagian dari setiap anggota ahli waris. Perhitungan secara bilateral Hazairin. Perhitungan bilateral Hazairin merupakan perhitungan yang menghitung seluruh bagian harta warisan anggota keluarganya tanpa terkecuali. B. Sebagai budak atau suami dari pewaris, tadi bagiannya 1/2 dikalikan dengan harta warisan sebesar 400 juta. Hasilnya 200 juta. Selanjutnya untuk saudara C, D, dan juga E, bagiannya sisa, yang mana kita membuat perbandingannya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, jumlah bagian laki-laki itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan perempuan, yaitu 2/1. Dengan begitu, perbandingan antara 2 saudara laki-laki dengan 1 orang saudara perempuan adalah C banding D banding E sama dengan 2/2/1 sama dengan 5. 5 ini hasil dari penjumlahan 2 ditambah 2 ditambah 1. Dikarenakan C, D, E mendapat bagian sisa, maka harta warisan dikurang harta bagian si suami pewaris, yang mana hasilnya nanti akan dijadikan sebagai nominal yang akan dikalikan dengan bagian masing-masing saudara. Langsung kita masukkan 400 juta dikurang 200 juta, hasilnya adalah 200 juta. Selanjutnya langsung deh kita hitung
C banding D banding E sama dengan 2 banding 2 banding 1, yang mana hasilnya adalah 5. Dan 5 ini yang nantinya akan dijadikan sebagai penyebut dari perbandingan setiap anggota saudara. C sama dengan 2/5 dikali 200 juta, yang mana 200 juta ini merupakan hasil dari harta peninggalan yang tadi dikurang dengan harta bagian suami, sehingga hasilnya 80 juta. Yang D, 2/5 dikali 200 juta, hasilnya 80 juta. Yang E, 1/5 dikali 200 juta, hasilnya 40 juta. Lalu hasilnya kita jumlahkan semuanya. 80 juta ditambah 80 juta ditambah 40 juta, hasilnya 200 juta. 200 juta ini balance dengan hasil pengurangan harta peninggalan dengan harta bagian suami pewaris. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah keempat, pengujian. Pembagian ini seharusnya habis dikarenakan ada ahli waris yang mendapatkan sisa atau nuzul karobat. Kita hitung dengan cara mengujinya ya teman-teman. A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. A itu tadi sebagai apa? A sebagai anak angkat, B sebagai suami atau duda, C sebagai saudara laki-laki, D sebagai saudara laki-laki, dan E sebagai saudara perempuan dari si pewaris. Langsung saja, 200 juta ditambah 200 juta ditambah 80 juta ditambah 80 juta ditambah 40 juta. Hasilnya adalah 600 juta. Habis atau hasilnya balance dengan jumlah harta peninggalan. Oke guys, jadi setelah kita menghitung kasus tadi secara atau kita menggunakan cara perhitungan bilateral Hazairin, kita akan mencoba menghitung secara patrilineal Syafi'i. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa sih perhitungan patrilineal Syafi'i? Apa sih perbedaannya dengan perhitungan secara bilateral Hazairin? Nah, untuk perhitungan patrilineal Syafi'i itu merupakan bentuk perhitungan yang mana hanya menghitung bagian ahli waris yang memiliki hubungan darah saja. Lalu menghitungnya gimana? Cara perhitungannya tuh bagaimana? Dan untuk perhitungan patrilineal Syafi'i di dalam kasus ini itu tidak dipakai atau tidak perlu dihitung. Karena di dalam kasus ini ada bagian saudara yang menggunakan dasar hukum surat An-Nisa ayat 176. Dikarenakan apa? Karena bapak dari si pewaris sudah tidak ada atau wafat terlebih dahulu dari si pewaris. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perhitungan bilateral Hazairin sama dengan patrilineal Syafi'i. Selain itu, alasan yang kedua karena pada hasil akhir perhitungan bilateral Hazairin tadi, harta warisan sudah habis dikarenakan ada bagian ahli waris yang mendapatkan sisa atau zul karobat. Dengan begitu dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara bilateral Hazairin dan juga patrilineal Syafi'i. Demikian penjelasan kami untuk soal warisan Islam tugas akhir dari kelompok 7. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like video ini di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.